Selamat datang di podcast bersama Archipelago yang kita belum tahu namanya apa, nanti dipikirin lagi. Kali ini bersama bintang tamu kesayangan. Halo. Natania Karin. Saya Natania Karin. Welcome Karin. Thank you. Udah ngajak-ngajak. Iya. Ini kenapa pakai gitar? Kar, ceritain dong backgroundnya sama inspirasinya. Kok bisa jadi musisi gitu sekarang? Oke. Iya. Gimana aku bisa jadi musisi ya? Jadi awalnya itu sebenarnya aku tuh belum ada tuh kepikiran buat kayak ngerilis-rilis dan kawan-kawannya dan bekerja di sini gitu kan. Cuma waktu SMA itu ada satu kakak kelas aku yang udah duluan lulus dan dia itu kuliah di IKJ. Oh, hubungannya dekat tuh sama kakak kelas. Biasa aja sih ya, pokoknya kita saling kenal aja dan dia tahu aku suka nulis lagu gitu. Oke. Nah, aku nih masih SMA ya saat itu ya. Terus dia itu tiba-tiba reach out ke aku minta tolong aku bikinin soundtrack lagu untuk short movie yang lagi dia buat sebagai tugas kuliahnya. Ini SMA nih. Aku SMA, iya betul. Udah rekaman gitu. Nah, it was my first experience kayak beneran rekam untuk dijadikan sesuatu yang profesional ya maksudnya ya. Before-nya aku cuma rekam-rekam di HP, aku masukin Instagram cover. Nah, waktu itu pakai apa rekamannya? Waktu itu aku Pakai DAW gitu? pakai ini GarageBand. Oke. Bener-bener aku cuma rekam di keren. GarageBand aja gitu. Dan aku rekam gitar dengan kemampuan gitar aku yang seadanya. Gitu, dan aku rekam backing vokal udah. Those are the only tracks, vokal, gitar, backing vokal udah. And piano, aku juga main piano. Aku kirimin ke dia dan dia tanpa sepengetahuan aku, tiba-tiba dia tuh rilisin lagunya ke Spotify dengan nama aku, Natania Karin. Oke. Gitu. Terus ketika dia rilis, dia kasih tau, Rin, lagu lu gue rilisin nih di Spotify gitu, jadi sekarang lu punya profile lu gitu. So kayak oke, fun gitu, thanks gitu kan. Dan gak disangka-sangka tanpa aku campaign atau apa, people love that track gitu. Oke. Dan karena itu aku mulai berpikir, kayaknya asik juga ya gue kalau misalnya gue nulis lagu tuh bukan cuma gue simpan aja, tapi gue rilis juga. Toh gue udah ada akunnya juga tuh. Gitu. So dari situ aku mulailah ngerilis lagu lain. Akhirnya aku rilis EP, rilis album. Akhirnya sampai sekarang aside from that juga aku kan udah beneran bekerja di sini gitu ya. Gitu. Jadi that's how it started sih, from a fun accident aja sebenarnya. Thank you kakak yang waktu itu masukin lagu aku ke Spotify, Kak Axel. Jadi itu belajar rekamannya tuh di mana kan waktu SMA? Ya aku ini aja sih, lihat-lihat YouTube aja sih. Dan itu pun saat itu aku nggak sepaham itu ya, karena aku kan kalau sekarang mungkin aku udah kuliah, aku udah ngerti tentang recording, tapi saat itu bener-bener cuma kayak gimana caranya aku punya mic saat itu. Mic-nya masih aku pakai sampai sekarang AT2020. Oke, that was my first mic. Nah, mamaku emang beliin tuh buat aku, soalnya dia lihat aku suka cover di Instagram, terus dia bilang biar bagus nih pakai mic aja gitu. Nah, aku cuma belajar cara nyalain, konekin ke laptop, udah tuh aku rekam suara aku, udah, that's all. Aku nggak ada belajar mixing gimana tuh, aku belum paham, gain staging gitu aku belum paham gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dengar track itu Bunga Matahari judulnya di Spotify aku yang pertama banget, yang belum di remaster, yang belum di remake, itu tuh sebenarnya banyak suara-suara peak yang kayak gara-gara aku salah recording. Gitu, kayak benar-benar sebenarnya tuh nggak proper lah rekamannya gitu ya. Karena literally itu cuma project membantu teman bagi aku saat yang aku belum paham gimana cara yang benernya gitu. Cuma ya puji Tuhan, from that one thing ternyata bisa berbuah jadi hal lain. Aku udah belajar banyak banget sejak itu. Kalau nyanyinya sendiri berarti udah dari sebelum itu dong, makanya dia bisa minta tolong kan? Iya betul. Aku di SMP SMA ini emang aku tuh kan ngeband dan suka lomba band gitu. Jadi emang orang-orang di sekolah aku tahu kalau aku nih si Karin yang nyanyi itu ya gitu. Gitu ceritanya. Kalau inspirasi awalnya berarti ada figur khusus nggak sih? Kalau kayak misalnya aku dulu nonton Metallica, nonton Bon Jovi gitu di TV gitu. Kalau waktu di angkatan kamu tuh ngelihat siapa tuh? Aku tuh SMP, actually akhir SD dan SMP tuh aku dengerin banget Endah Enresa. Dan mungkin kalau misalnya orang-orang yang kenal aku tahu ya kalau aku nih kiblatnya memang ke arah indie gitu ya. Maybe it's because one of my first inspirations itu aku dengerin Endah Enresa itu
gitu. Aku dengerin mereka duo main gitar, nyanyi, dan mereka nulis semua lagu mereka sendiri. Dan aku kayak wow, keren banget. Dan selain mereka dulu di zaman itu juga aku dengerin Aditya Sofyan, the same thing, dia nulis sendiri, rekam sendiri di kamarnya, dan dia rilis gitu kan. Dan itu kayak benar-benar wow, seru juga ya kayak gini. Dan mungkin they both are my first inspiration. Oh gitu ya? Iya gitu, yang gitaran aja, indie, nulis sendiri dari kamar, yang kayak gitu sebenarnya inspirasiku gitu. Oke. Kan sekarang kamu kan udah jadi musisi nih. Kalau tadi kan ceritanya kan kayak ya itu udah jadi musisi juga sih, maksudnya udah rekaman gitu ya. Kalau sekarang kan maksudnya udah lulus kuliah, udah independen gitu ya. Jadi sekarang yang aku tahu aktivitas kamu kan, kamu udah ngajar di sini, di Archipelago Music School. Terus kamu juga nyanyi buat sessionist gitu. Jadi sama Sal ya kan, sama Sal Priadi, terus sama band kita juga Archipelago Entertainment, banyak nyanyi di wedding lah, di acara sunatan lah gitu, belum sih, cuman ya ada gitu. Terus sessionis rekaman juga, kayak rekaman di production kita pernah kan ya? Pernah. Entah ada klien nyanyi atau jingle, yes. Terus ada lagi nggak yang aku belum sebutin? Pelayanan juga, pelayanan. Ya, aside from that adalah ini sih, aku tentunya terus bekerja supaya aku bisa terus rilis. Jadi aku masih nulis lagu, aku rekaman, sekarang lagi dalam proses rekaman juga gitu. Jadi tetap memastikan. Ini album 2 nih. Amin, album doain 2 aja. Iya, aku kan tahun lalu aku rilis album si Sirkus itu kan. Sirkus kecil itu isi 12 lagu, dan sekarang doain aja lagi dalam proses rekaman juga. Untuk project yang berikutnya begitu. Itu sih kesibukannya sekarang. Lebih cerah dong ya yang album ini ya. Iya, sepertinya begitu. Betul. Oke, jadi activity-nya apa? Nah, terus aku mau nanya nih. Kan kamu kan ngajar di Archi kan, dan muridnya relatif banyak gitu. Ngajar di Archipelago Music School. Nah, terus kan kita kan sistem sekolahnya nih customize gitu. Jadi kita berlakukan metode lagu yang beda-beda untuk masing-masing anak, even sama-sama beginner gitu, misalnya lagu yang A bisa apa, lagu yang B bisa apa, benar-benar customize. You think that's the most efficient way to learn music, atau emang seharusnya tuh nggak kayak gitu, atau harusnya tuh mereka semua terstruktur, belajar dari A baru belajar B gitu? I'm not saying it's the most effective way ya, karena kayaknya itu relatif balik ke anak-anaknya masing-masing. Nah, tapi justru itu karena kebutuhan setiap anak beda-beda, jadi menurut aku this concept itu bagus banget sih sebenarnya, karena setiap anak yang mungkin sukanya apa, lebih bisa keluar tone-nya itu di yang mana, dan mereka bisa lebih pede nyanyiin yang seperti apa. Dan ketika kita leave it up to them, oke, kamu pengen nyanyi lagu apa misalnya ya, atau misalnya nanti kamu sukanya kayak gimana, nanti aku cariin, terus aku ajarin gitu ya, aku teach them gitu ya. Itu membuat mereka much more comfortable, much more pede, much more open, much more engaging juga ya, karena lagunya emang dia suka. Betul, gitu. Dan orang tuanya pun juga jadi happy gitu. Maksudnya kayak kadang-kadang pun mereka kayak ada request, Miss, boleh nggak sih aku request anaknya nyanyi ini? Oh boleh, kok bisa ya kayak gitu ya, bisa, gak apa-apa. And even ada, kalau misalnya ada yang mau lomba, ada pelayanan di gereja, atau misalnya ada acara apa, Miss, lagunya tuh ini, boleh nggak sih kelasnya tuh belajar lagu ini? Boleh, boleh banget. Jadi kayak bener-bener bisa dibilang mereka juga ikut berpartisipasi dalam materi apa yang mereka pelajari gitu. Tapi bukan berarti tanpa struktur juga gitu ya, tetap ada assessment, tetap dinilai dan kawan-kawannya gitu. So I think bagus banget sih Kak gitu. So far kayaknya meskipun ini agak anti mainstream, mungkin kalau golongan-golongan apa bilangnya, yang ortodok gitu nggak terlalu comfortable kali ya sama approach gini. Maybe iya. Sebenarnya balik lagi sih, dan by no means bukan berarti yang dengan kurikulum dan terstruktur itu buruk, bukan ya. Aku sendiri pun kuliah vokal kan di UPH, dan itu kan ada kurikulumnya. Pertama-tama belajar jazz, terus belajar musical dan kawan-kawannya itu, dan it works juga gitu. Maksudnya kita juga enjoy gitu. Cuma ketika ada hybrid kayak gini, dimana aku pun juga setelah gantian sama mereka udah minta apa, aku pun tetap sisipin kayak, kita coba belajar jazz ya, coba deh dengerin ini suka nggak, atau dengerin musical ya ini suka nggak gitu. Dan ketika mereka menemukan bahwa
they have a say in that, kayak oh gue bisa nih milih yang gue suka sama yang enggak gitu. Nah mereka juga jadi lebih fun, lebih kayak seneng buat ternyata ada yang namanya jazz, ada yang namanya apa, dan kawan-kawannya gitu. Jadi still sih ada strukturnya juga, ada materi yang memang harus dipelajarin juga tetap ada gitu. Iya. Aku punya pengalaman. Jadi aku waktu itu ngajar anak umur 6 tahun. Sekarang dia udah 8 tahun. Oke. Ngajar anak umur 6 tahun, dia nggak suka lagu apapun, dia cuma seneng lagu-lagu dari game yang dia mainin. Oh, oke. Jadi it's very challenging karena lagunya susah. Lagu game ya. Iya, lagunya lumayan ribet, cepet. Iya, biasanya sih kayak gitu ya. 6 tahun loh. Ini we're talking 6-year-old kid gitu ya, yang belum develop secara teknik, bahkan I see. fisiologinya masih Gitar ya. jarinya masih pendek-pendek gitu. Tapi somehow kalau dia mainin lagu yang dia mau itu, aku sih bener-bener breakdown kecil-kecil banget. Jadi satu not pelan-pelan, tapi dia tuh semangat banget sampai akhirnya tumbuhnya cepet banget sih. Gitu. Jadi baru dari situ aku ajarin. Nah, ini nih scale. Ini tuh yang kau main tuh D mayor nih. Ini D mayor nih yang kau main. Dibalik jadinya. And it turns out to be very effective sih. Jadi ya kita lihat aja lah ya sekolah ini kemana ya. Bisa aja kalau anak itu kita paksa nggak bisa harus belajar dari sini dulu, mungkin dia malah akan nggak enjoy dan malah akan yang kebanyakan terjadi kayak gitu sih. Iya betul. Wah gitu. I agree so much ya. Oke, ini agak hard selling sekolah juga. Nah terus aku mau nanya nih, sepanjang kan aktivitas kamu banyak kan yang tadi udah cerita. Terus kalau ngajar itu sendiri, ngajar di sini, does it bring growth to your musical endeavor gitu, maksudnya to your musical journey, itu membawa perkembangan ini gak sih? Pastinya sih. Jadi gini, I have a confession to make ya. Okay. Aku selalu bilang gini, mengajar sebenarnya dari semua kegiatan permusikan gitu ya, pekerjaan permusikan, mengajar adalah yang paling bukan aku deh gitu sebenarnya. Bukan aku tuh jiwanya sebenarnya ya, bukan edukasi. Cuma nggak tahu ya, apparently apparently mereka senang diajar aku dan orang tuanya juga senangnya, puji Tuhan gitu. Cuma for me personally gitu sebenarnya bukan itu gitu kan. Tapi setelah aku jalanin gitu, bener-bener aku merasa aku sendiri pun sangat berkembang, like you said gitu ya. Aku pertama ya pastinya aku juga jadi ngulik gitu ya, ngulik lagu-lagu yang aku ajar mereka, dan aku juga belajar untuk instrumen, kan aku kan harus ngajar pakai piano ya. Jadi mungkin sebelum aku ngajar tuh ya udah kemampuan piano aku segitu-gitu aja gitu, tapi gara-gara ngajar kadang-kadang lagu-lagu yang mereka minta tuh juga ribet gitu kan. Jadi aku harus belajar cara main di piano dan ganti-ganti key. Misalnya dia ketinggian kerendahan, jadi aku harus bisa kayak langsung gitu without transposing gitu kan. And dulu it was a struggle for me gitu. Terus selain dari itu juga aku bener-bener kayak ini sih, seneng banget kalau misalnya ngeliat murid aku tuh ada yang improve atau yang berhasil gitu, dan aku kayak wow, ternyata apa yang gue lakuin di sini tuh beneran bisa bikin si orang ini tuh become a better singer gitu, dan itu perasaan yang sangat menyenangkan sih, dan menjadi a huge lesson for me itu untuk kayak become a better educator gitu, untuk kayak bikin mungkin struktur ngajar yang lebih oke lagi, dan kawan-kawan itu helpful in so many ways, bukan cuma di musical aja tapi juga organizational, detailing dan kawan-kawannya, dan berkomunikasi dengan anak kecil, dengan orang dewasa. Aku pernah ngajar anak umur 2 tahun, aku pernah ngajar kakak umur 35 tahun yang udah kerja dan sibuk, dan itu maksudnya those variations tuh bener-bener kayak bikin aku belajar cara ngomong, cara supaya orang itu bisa menangkap maksud kita dengan baik dan kawan-kawannya ya. Pokoknya dari segala aspek bener-bener ini helped me to become a better person and musician juga gitu. Keren juga ya. So grateful. Aku ada cerita, ini agak nggak penting sih, cuman nggak apa-apa. Jadi sekolah ini kan dibuka waktu pandemi ya kan. Yes. Sebelumnya juga kita nggak pernah berpikir untuk bikin sekolah musik gitu. I've been teaching since forever, nggak tahu dari kapan. He was my teacher juga di universitas gitu. Jadi nggak pernah kepikiran mau bikin sekolah karena waktu itu kita sibuk melakukan hal yang lain. Jadi kita banyak main lah, banyak produksi rekaman segala macam, sampai akhirnya pandemi, kegiatan stop semuanya. Akhirnya kita ngajar deh, ngajar online. Muridnya mulai dari belahan dunia mana, dari Australia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Papua, ada yang dari Palembang gitu ya.
ada yang dari Medan dan lain sebagainya yang lupa disebutin. Nah terus pokoknya singkat cerita, kok aku kayak suka ya, mau kayak terjebak, bukan terjebak. Kalau terjebak kayaknya negatif gitu, cuman kayak aku kayak synced in nih di sini. Hooked up gitu ya. Iya, kayak really hooked up in this thing, in this ngajar thing. Sebelumnya juga aku ngajar, maksudnya ngajar di UPH gitu kan. Terus kayak ngajar private lah beberapa orang gitu. Terus tapi nggak pernah berpikir untuk kayak buka sekolah terus kayak ngajar lebih total ke ngajar gitu, lebih into ngajar. Sampai akhirnya aku jadi aku ambil tes, aku lupa tes apa ya, kayak tes bakat gitu lah. Kayak tes bakat gitu. Ternyata turns out my number one itu ngajar. Oh really? Iya. Tapi musik I itu kayak have to number say 3 he is a really good educator sih, Kak. You're a really good educator. Oh, iya? Yes. Terus. Iya, jadi quite surprising ternyata pandemi ini memaksa aku untuk align sama my bakat. Iya, your number one talent gitu ya. It's very interesting. Dan kalau ditanya does it make me grow? Aku belum pernah mikirin kayak kamu gitu sih. I've never thought about it. Tapi kayaknya pasti it helps me grow in some ways. Gitu. Maybe I should dig more deeper. Gitu. I'm sure. Yeah. Terakhir. Okay. Boleh nggak ini apa kasih tip gimana sih kok bisa laku gitu kan? Waduh, apa nih Kak? I mean you've been active in this all different industries gitu. Kayak di ngajar, murid-muridnya seneng. Di perform sama yang aku tahu aja lah ya. Yang aku tahu yang selama ini kan kalian perform di sama Archipelago Music di wedding di Grand Hyatt klien kita bisa seminggu 3 sometimes probably 4 times a week. Yes. Dan di session yang lainnya gitu. Yes. How do you keep it going gitu? Maksudnya iya ada tipsnya nggak sih? Maksudnya itu pertanyaan yang lumayan abstrak ya. Aku juga bingung jawabnya gimana karena I feel like I'm super blessed ya. Maksudnya aku ngerasa every time tuh opportunities keep coming gitu. Dan aku sangat bersyukur gitu. Cuma aku juga percaya luck itu it's not entirely luck gitu. Pasti ada juga dari usaha kita gitu kan. Dan aku selalu megang pokoknya in everything we do tuh be excellent aja gitu. Karena pasti orang akan senang kalau misalnya kita kerjanya excellent gitu. Whether we like it or not gitu. Jadi misalnya weddingan atau session atau apapun gitu, kalau harus persiapkan materi persiapkan, kalau harus ngulik ya ngulik gitu, datang on time dan kawan-kawannya. Dan itu pun little things like that itu meskipun seakan-akan kayak gitu doang, karena sebenarnya di industri ini lumayan notorious ya bahwa kayak musisi tuh capnya telat lah atau apa gitu dan kawan-kawannya. Vokalis biasanya. Yes, nah karena apalagi udah kayak gitu. Dan justru di stereotip yang seperti itu ketika aku merasa ya I feel dari aku ketika kita bisa menjadi yang excellent di antara a bunch of people yang mungkin not as excellent gitu cara kerjanya gitu, nah maka kita bisa menjadi menonjol lah, maksudnya mungkin stand orang out, lebih percaya sama kita dan kawan-kawannya gitu ya. You can have a really good voice, bisa punya apa-apa, tapi kalau misalnya lu datang nggak prepare dengan kewajiban lu ya sama aja lu kan kalah dengan orang yang mungkin biasa aja tapi dia prepared gitu. Itu yang selalu aku pikirkan sih gitu. So intinya I always try to be excellent aja sih, dan aku yakin so that's your value ya, yes, your main value. Semuanya akan follow gitu. And I think it works. Maksudnya ya selama ini kalau aku kerja memang let's say di wedding, kalau misalnya ada lagu-lagu yang aneh pun yang kan kita fully custom buat customer. Wah, the songs. Jadi setiap kali datang dan kalau latihan sama Karin itu udah well prepared. Lagunya udah megang, key-nya udah tahu. Kalau bandnya salah pun kamu tahu gitu. Chordnya nggak kesini deh kayaknya gitu. Maksudnya, I try to be like that all the time dan sih. hal-hal itu sih yang bikin kita tuh, yang bikin aku sulit
pindah ke lain hati gitu. Asik, Maksudnya, asik. iya, maksudnya hal itu yang bikin kita jadi pede sebagai yang punya brand gitu. Oh, kalau dia udah pasti aman deh gitu. Puji Tuhan. So jadi kayak I think I agree. Your value, that excellency in everything that you do itu, that's what keep you going until now. Hopefully this Tuhan. conversation can inspire other people many ya. people ya. Intinya kalau bisa semua vokalis sama musisi juga should always make time to prepare. Bahkan nggak semua musisi sih, I think in every Yes, in every aspect aspect of life, iya. gitu. Oke, thank you Karin. Kayaknya udah deh. Kita kayaknya bikin gini-gini lagi seru nih kayaknya. Boleh. Kita bikin episode 2 nanti sama Episode 2. Aku tuh kebayang ini kayak yang hal-hal yang praktikal yang kayak misalnya gimana sih caranya nyanyi pecah suara? Wah, boleh Gitu tuh. kan? Harmonizing. Harmonizing Menarik. kan banyak orang yang gimana sih kok gue nggak bisa ya gitu. Mungkin agak teoritis tapi in practicality juga kita mau bikin yang gampang mungkin gitu. Ini untuk seru orang banget nih. apply. Boleh nih nanti kita Oke, coba. nanti dah ya. Ini kayaknya udah panjang banget biar si Felix ngeditnya nggak bingung. Semangat. Oke, thank you guys. Thank you Karin. Thank you so much. Bye. Dadah.